Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK atau SNBT tahun 2023 khususnya untuk penalaran matematik. Nah, jadi di sini kakak udah sediakan beberapa soal berikut dengan pengerjaannya yang mudah dan efektif. Nah, untuk penjelasan soalnya yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, langsung ke soal yang pertama. Di sini Aisyah mengikuti kursus akademik writing untuk melatih kemampuannya dalam menulis. Nah, academic writing adalah kemampuan menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris yang mengikuti kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar ya. Untuk belajar menulis yang baik, guru meminta Aisyah untuk menulis sebuah teks yang terdiri dari 100 kata pada minggu pertama. Kita tulis 100 kata pada minggu pertama ya. Nah, kemudian pada minggu kedua Aisyah harus menambahkan 200 ya. Minggu ketiga harus menambahkan 400 kata. Jadi 400. Nah, kemudian nanti Aisyah menulis teks dengan jumlah kata sesuai dengan permintaan. Banyaknya teks yang ditulis Aisyah pada minggu ke-10, totalnya berapa kan gitu kan. Jadi tambahin berapa semuanya ya sampai dengan minggu ke-10. Kita menggunakan aplikasi deret pastinya ya. Di sini adalah deret geometri karena ada rasio 2 ya kan. Di sini rasio 2. Nah, berarti kita harus mencari S10 ya. Total suku 10 suku pertama, Nah, ya. Dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-10 kita totalin semuanya berapa hasilnya. Untuk mencari deret geometri, ini kan mencari jumlah suku ke N ya. Rumus SN adalah, sebentar. Oh, ini banyaknya teks yang ditulis Aisyah pada minggu ke-10, berarti bukan totalnya tapi yang ke-10 itu loh ya. Nah, jadi di sini ada sedikit kesalahan, bukan totalnya, berarti yang kita cari adalah UN-nya ya. Pada hari ke-10 dia nuliskan berapa kata gitu ya, jumlah katanya, berarti ini UN ya. Kita ralat sedikit, berarti kalau UN itu kita mau cari jumlah yang ditulis oleh Aisyah pada hari ke-10 aja ya gitu. Rumusnya adalah AR pangkat N-1. Berarti kalau U10 suku pertamanya adalah 10, rasionya 2, pangkat 10-1. Berarti 100 dikali dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu adalah 512. Berarti kalau kita kalikan 512 dikali 100 ini adalah 51.200 ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke, next langsung ke soal yang kedua. Dinda pergi ke rumah paman yang berjarak 30 kilo. Nah, Dinda berencana untuk naik taksi. Besarnya biaya untuk masuk taksi adalah 10.000 ya. Nah, jadi ini cuma buat masuknya aja gitu ya. Sedangkan biaya perjalanan dihitung setiap 1 km yaitu 5.000. Maka besar biaya yang harus Dinda sediakan untuk membayar biaya taksi. Ya udah, kamu masuk taksi dulu 10.000. Nah, sekarang bayar 1 kilonya itu 5.000. Kamu ada 30 kilo, berarti 30 dikali 5.000. Artinya 10.000 ditambah dengan 5 dikali 3 itu 15 ya, 150.000. Totalnya adalah 160.000 ya. Jawabannya yang A. Next, nah di sini ada diketahui 4 bilangan bulat positif, yaitu ada W, X, Y, dan Z. Jika hasil kali W dan Y ya adalah 32, tulis WY 32. Nah, sedangkan hasil kali X dengan Z adalah 100. Sementara diketahui juga hasil kali YZ katanya adalah 8 kali dari hasil kali WX. Nah, jadi ada 3 clue di sini ya. Pertanyaannya berapakah nilai YZ? Y dikali Z berapa? Nah, coba kita kalikan ini ya. W dengan Y kita kalikan dengan XZ. Berarti WY dikalikan dengan XZ akan sama dengan 32 dikalikan 100 ya gitu.
Nah, di sini bakal kita otak-atik ya. Jadi yang Y kita pasangkan dengan Z, yang W kita pasangkan dengan X, sehingga kita dapatkan WX YZ sama dengan 3200. Kita kan mau mencari nilai daripada si YZ ya. Berarti WX-nya tinggal kita ganti ke bentuk YZ. Kamu lihat clue yang ketiga. WX sama dengan 8-nya pindah ke bawah menjadi 1/8 YZ. Oh ya udah, WX-nya diganti 1/8 YZ dikali dengan YZ sama dengan 3200. Nah, berarti YZ kuadrat sama dengan 8-nya kali silang. Jadi 3200 dikalikan dengan 8. Berarti YZ adalah akar dari 3200 dikali 8. Nah, ini gampang sih. Jadi kita tinggal pecah aja. Ini menjadi 4 kali 2 ya. Ini kan 4 kali 2 nih. 2-nya kaliin 3200. Jadi 6400 dikali 4. Akar dari 6400 itu adalah 80, akar dari 4 itu adalah 2, sehingga kita kalikan dapatlah 160. So, jawabannya adalah yang B. Oke, next. Seorang wanita menerima warisan sebesar 1/3 dari harta suaminya yang seorang pengusaha, di mana meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Oke, kita misalkan aja lah harta suami ya, harta total. Harga total suaminya itu kita misalkan saja sebagai variabel daripada X gitu ya. Berarti X ini nanti kan dapat ke si istri nih sebagai warisan ya, sebanyak 1/3. Berarti 1/3 X ini untuk istrinya. Sedangkan 3 orang anaknya juga menerima masing-masing 1/3 dari sisanya. Ini sisanya berarti berapa? Ini sisa ya. Ini kan 1 X ya, dikurangkan dengan 1/3 X, berarti sisanya 2/3 X. Nah, dari sisa ini dibagikan ke 3 anaknya, di mana tiap anak dapat 1/3-nya dari sisa ini ya. Jadi 1/3 dari 2/3 X. Ini juga sama, 1/3 dari 2/3 X, dan juga 1/3 dari 2/3 X ya. Jadi ini dapat berapa nih? 2/9 X ya. Semuanya sama-sama dapat 2/9 dari total warisannya gitu ya. Nah, ini yang didapatkan oleh masing-masing anak, jadi rata gitu. Nah, jika jumlah yang diterima wanita tersebut ya, wanita tersebut kan tadi dapatnya 1/3 ya, 1/3 X, dan juga salah seorang anaknya ya. Jadi satu orang anak tadi dapat berapa? 2/9 dari total. Itu adalah totalnya 10M. Nah, berapakah total harta yang ditinggalkan pengusaha tersebut? X-nya berapa ya kan? Ini tinggal kita samakan penyebut 9 bagi 3 itu 3, 9 bagi 9 1 dikali 2 itu 2X sama dengan 10M. Berarti 5X/9 sama dengan 10M. 10 dibagi dengan 5 dapat 2, berarti X-nya adalah 9 dikali 2, yaitu 18M. Inilah total warisan yang didapat oleh wanita tersebut ya. 18M, so jawabannya adalah yang D. Nah, di sini kakak udah sediakan satu soal untuk latihan kalian. Ini silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UDBK ataupun SNBT 2023 tentang penalaran matematika. Ya, jadi tadi sudah kakak sediakan 4 soal, kemudian satu soalnya untuk latihan kalian. Silahkan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. See you di next video, sampai jumpa.